Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Latif dari jurusan Informatika kelas 4A. Di kesempatan ini saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang saya kembangkan, yaitu Madis AI, sebuah platform yang pembelajaran matematika diskrit yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk membantu mahasiswa memahami materi sesuai dengan tingkat kemampuannya masing-masing. Oke, pada halaman awal di sini adalah proses login. Di sini saya sudah punya akun, jadi tinggal login aja. Oke, ini udah masuk di halaman dashboard mahasiswa. Oke, untuk pertama kalinya ketika pengguna mengakses website, pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard, yaitu di mana kita bisa memilih jalur belajar matematika diskrit. Setiap topik memiliki informasi mengenai tingkat penguasaan materi yang ditampilkan dalam bentuk progress bar. Selain itu, pengguna juga dapat melihat subtopik yang termasuk dalam setiap materi. Sebagai contoh, pada topik logika terdapat materi proposisi, konjungsi, implikasi, tautologi, dan inferensi. Dengan tampilan ini, mahasiswa dapat melihat perkembangan belajarnya secara lebih terstruktur. Dan di bagian bawah setiap topik juga tersedia tombol latihan yang dapat digunakan untuk mengerjakan soal yang sesuai yang materi yang dipilih. Lalu di bagian peta topik ya, ini ada logika, relasi dan fungsi, teori graf, dan kombinatorik. Sini bisa langsung mencoba latihan. Bisa melihat juga materi-materinya. Seperti contoh, saya kasih contoh di logika. Kita coba latihan. Kita latihan soal ini, kita buat coba dulu nilai kebenarannya, kita klik asal aja. Jadi misal kita udah klik jawaban kita, nah di sini tuh udah langsung tertera jawabannya tuh benar atau salah. Kalau benar ya benar, dan ada pembahasannya juga meskipun singkat. Kita coba soal berikutnya. Ini salah, dan ada pembahasan juga konjungsi dan soal berikutnya benar. Dan ini soalnya ada 10 ya. Dan ini juga benar. Kita coba lagi. Ini soal yang terakhir. Nah, kalau sudah di soal yang terakhir, bakal muncul tombol bertuliskan lihat hasil. Nah, dari soal yang sudah kita jawab itu akan muncul hasil yang sudah kita kerjakan. Di sini saya dapat 60 ya. Ada tulisan cukup baik, terus latihan untuk meningkatkan skor. Di sini kita bisa ulangi atau pilih topik lain. Di sini kita coba pilih topik lain. Nah, kalau kita pilih topik lain, di sini muncul ada logika, relasi, dan fungsi, teori graf, kombinatorik untuk belajar materi-materi yang lain. Setelah di peta topik dan latihan, kita ke diagnostik. Coba diagnostik. Kita coba langsung. Jadi diagnosis itu kayak kita kan udah mengerjakan latihan yang tadi. Nah, kita tuh latihan lagi untuk seberapa dalam materi yang sudah kita pelajari, dan hasil dari latihan kita tadi kita diuji lagi di sini untuk melihat hasilnya. Selanjutnya kita di sini asal-asal aja. Kita selesai dan lihat hasil. Nah, di sini udah kelihatan ya hasil tesnya. Di sini ada tulisan peta kelemahan per topik. Nah, dari logikanya itu kita dapat 100%, relasi dan fungsinya cuma dapat 50%, dan sisanya kita kosong ya, karena tadi kan kita ngasal. Nah, ini analisis AI-nya. AI mendeteksi beberapa area yang perlu diperkuat, terutama kombinatorik. Nah, jadi kita tuh dikasih tahu
topik apa aja yang perlu kita pelajari banget, dan kita tuh disuruh buat pelajarin yang kombinatorik. Nah, kita di bagian rekomendasi AI. Di bagian rekomendasi AI kita bisa ngelihat apa aja tuh yang kita perluin untuk pelajari dari hasil latihan kita tadi. Di sini tertulis ada 38% rata-rata penguasaan saya. Terus ada ini materinya teori graf. Prioritas utamanya adalah teori graf. Nah, ini di sini yang penting adalah ada dikasih rencana belajar personal. Dari contoh kayak tadi kan prioritas utamanya kan ada teori graf. Nah, di sini tuh dikasih tahu yang nomor 1 adalah teori graf. Prioritas sangat tinggi dan dikasih waktu estimasi waktu 2-3 minggu untuk belajar. Lalu di nomor 2 adalah kombinatorik, relasi dan seterusnya. Lalu di bagian bawah ada tips AI untuk kamu. Misal ada jadwalkan sisa belajar 30 menit per sesi. Ada ulangi topik lemah setiap 2 hari menggunakan teknik dan lainnya. Mulai sekarang dengan topik paling lemah. Nah, jadi kita tuh dikasih tahu kalau kita udah ngerjain latihan, kita tuh disuruh buat ngerjain topik yang paling lemah dulu dan disuruh pelajarin topik yang paling lemah dulu. Lalu ada latihan. Ya, di latihan yang kayak tadi kita bisa pilih topik apa aja yang mau kita coba latihan. Kurang lebih di dashboard mahasiswa seperti itu. Di bagian profil saya, nah di profil penguasaan itu ada radar topik. Nah, kita tuh jagonya di mana aja. Kayak di sini misal terlihat saya paling bisa di logika. Ada logika 60%, relasi 0%, teori graf 50%, dan kombinatorik 0%. Di sini ada info profil, nama, email, NIM, hasil diagnostik. Misal sudah di diagnostik, ya di sini ada tulisan sudah, latihan selesai, sudah 3 latihan terselesaikan. Ya mungkin di bagian dashboard mahasiswa segitu, dan kita coba masuk ke bagian dashboard dosen. Nah, di sini bagian dashboard dosen sederhana aja, karena fungsinya memang ditujukan hanya untuk melihat ada berapa mahasiswa dan sudah bagaimana perkembangannya. Di sini ada dashboard dosen yang namanya Dika. Di sini juga ada fitur mode gelap dan mode terangnya. Di sini sudah tertuliskan total mahasiswa ada 3, terus yang sudah didiagnostik ada 2. Lalu kita ke monitor mahasiswa. Nah, ini di sini fungsi utamanya di bagian dashboard dosen adalah kita bisa mengetahui nama mahasiswa siapa aja yang sudah mengerjakan atau yang sudah login ke webnya. Kita bisa tahu hasil dari latihan mereka. Kayak misal ini ada duratif, logikanya dapat 50%, relasinya 0%, dan lain-lain. Dan ini statusnya, misal ini Fajri belum didiagnostik, berarti ya belum dia. Lalu yang 2-nya sudah diagnostik, kita juga bisa tahu rata-ratanya kayak gimana. Terus ada aktivitasnya, ada leaderboard mahasiswanya juga, ada peringkat-peringkatnya kayak gitu. Ya, mungkin di bagian dashboard seperti itu sih, karena memang tujuannya kan hanya untuk memonitor mahasiswa. Mungkin sekian video demonstrasi dari saya yang singkat ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.